Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Oke, sebelum menonton video ini, saya ingin menyampaikan satu buah kalimat, yaitu tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan saya memperkenalkan sekali lagi siapa saja anggota kelompok saya. Dimulai dari Dan anggota yang pertama adalah saya sendiri, dan nama saya adalah Muhammad Miabian dengan NIM 2018 53028. Halo, perkenalkan nama saya Fadliatur Rosida, NIM 2018 53029. Perkenalkan, nama saya Ira Puspitasari, NIM 2018 53034. Perkenalkan, nama saya Safira Wika Milenia dengan NIM 2018 53039. Dan yang terakhir, tak lain dan tak bukan adalah saya sendiri, Muhammad Rizky dengan NIM 2018 53045. Oke, langsung saja kita masuk ke poin utama, yaitu presentasi. Oke, langsung saja kita masuk ke materi presentasinya, yaitu dengan materi yang bertemakan teknologi penyusun cloud computing. Dropbox. Apa itu Dropbox? Sejarah Dropbox merupakan layanan penyedia data berbasis web yang dioperasikan oleh Dropbox Inc. Dan Dropbox menggunakan sistem penyimpanan berjaringan yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan berbagi data serta berkas dengan penggunaan lain di internet menggunakan sinkronisasi data. Dropbox juga didirikan pada tahun 2007 oleh lulusan Massachusetts Institute of Technology atau MIT, Drew Houston dan Aras Ferdowsi dengan modal awal yang didapat dari Y Combinator. Dropbox menawarkan jumlah pengguna yang relatif besar dengan penggunaan sistem operasi yang bervariasi baik untuk perangkat mobile ataupun desktop, dan Dropbox menggunakan model finansial premium dan layanan gratisnya menyediakan 2 GB penyimpanan online gratis. Kompetitor utama dari Dropbox antara lain adalah Box.net, Files Anywhere, CultMe, CrashPlan, iCult, Maury, SpiderOak, dan lain sebagainya. Pengertian Dropbox. Dropbox adalah sebuah aplikasi cloud yang memungkinkan kita untuk sharing data atau menyimpan data secara cloud. Dropbox dapat diakses kapan saja serta di mana saja. Bahkan jika kita mengaksesnya, dapat menggunakan perangkat yang berbeda sekalipun. Selama kita bisa terhubung akses internet, maka kita bisa mengakses data kita. Dari berbagai layanan penyimpanan online yang tersedia untuk berbagai platform seperti Windows, Linux, Mac, ponsel, dan lain-lain. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Dropbox adalah sebuah aplikasi cloud yang digunakan untuk menyimpan data dan juga men-sharing data. Diakses kapan saja serta di mana saja asalkan terhubung dengan internet. Manfaat Dropbox. Yang pertama, sebagai media sharing. Artinya, dengan memiliki akun di Dropbox, kita dapat berbagi file atau yang lainnya dengan keluarga, teman, klien, dan orang lain dengan mudah. Manfaat yang kedua adalah sebagai sarana backup. Artinya, dengan Dropbox, kita dapat langsung melakukan backup dan mengembalikan ke perangkat jika suatu ketika komputer atau ponsel Anda mengalami masalah. Manfaat yang ketiga adalah adanya jaminan keamanan file. Artinya, adanya program khusus yang dirancang untuk mengamankan jutaan file penggunanya dan jaminan keamanan akan terjadinya penyebaran malware di antara semua file yang ada. Langkah-langkah penggunaan Dropbox. Yang pertama, pada web browser buka www.dropbox.com, maka akan muncul tampilan layar seperti di samping.
Tampilan layar di samping merupakan proses menunggu link yang otomatis akan terdownload. Atau Anda bisa mengeklik pilihan Restart the download apabila otomatis download tidak terjadi. Yang kedua, maka akan muncul sebuah pop-up file yang akan di-download. Dikarenakan menggunakan IDM, maka apabila tanpa aplikasi downloadan tambahan tersebut, maka akan langsung bisa terdownload di browser terkait. Yang ketiga, setelah file tersebut sudah terdownload, maka kita bisa mengetuk 2 kali file yang telah terdownload, atau bisa mengklik kanan dan pilih opsi buka, maka akan muncul sebuah pop-up opsi ya atau tidak untuk diinstal. Lalu yang keempat, apabila Anda memilih opsi ya, maka akan muncul sebuah proses loading instalasi dan download backup dari aplikasi Dropbox seperti pada gambar. Lalu yang kelima, apabila instalasi aplikasi Dropbox sudah berhasil, maka akan muncul sebuah form daftar atau login. Lalu yang keenam adalah apabila user telah memiliki akun Dropbox, maka user bisa langsung login menggunakan akun Gmail, akun Apple, atau login secara manual menggunakan email dan sandi. Lalu yang ketujuh adalah apabila user belum memiliki sebuah akun Dropbox, maka user perlu membuat sebuah akun terlebih dahulu dengan cara yaitu mengklik sign up atau daftar, maka akan muncul form daftar seperti pada gambar. Kemudian kita harus mengisi form isian tersebut dengan memasukkan nama, email, dan password. Jangan lupa memberi checklist pada bagian persyaratan dan ketentuan. Setelah semua form tersebut sudah terisi, maka bisa langsung klik daftar. Bisa dilihat seperti gambar di atas. Setelah proses instalasi Dropbox selesai, maka secara otomatis kita dapat mengatur di mana lokasi penyimpanan file cloud di Dropbox. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat seperti gambar di samping. Setelah aplikasi Dropbox terinstall, selanjutnya kita tidak perlu mengupload file yang akan disimpan ke Dropbox. Kita hanya perlu memindahkan file yang akan kita simpan ke dalam folder Dropbox. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar di atas. Selanjutnya, di sini terdapat file yang telah di-copy dan paste dari komputer ke cloud Dropbox, yaitu file kelompok. Jadi bisa diartikan seperti ini. Yang awalnya dokumen ini tersimpan di direktori komputer, lalu dipindahkan ke direktori Dropbox di sini, lalu file tersebut bisa ditampilkan di sini, yang artinya ini sudah tersimpan di cloud Dropbox, sudah tersimpan di database Dropbox, yang artinya kita bisa mengakses melalui manapun. Selanjutnya, kelebihan Dropbox. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa aja sih kelebihan dari Dropbox itu. Oke, kita mulai. Yang pertama, file mempunyai backup di server Dropbox. Di sini artinya yaitu file kita sudah tersimpan di database Dropbox. Jadi apabila kita sudah kehilangan file ini di komputer mungkin, kita masih bisa mengaksesnya, kita masih bisa memilikinya, kita masih bisa mendownload ulang melalui server Dropbox. Yang kedua, kita bisa berbagi file dengan pengguna lain yang kita inginkan. Yang dimaksud di sini adalah file sharing. Seperti itu. Yang ketiga, bisa digunakan di smartphone, memudahkan untuk mendownload file. Yang keempat, fitur redelete dan undo change file dengan jangka waktu maksimal 30 hari. Jadi bisa diartikan jika kita tidak sengaja atau sengaja menghapus file yang kita miliki di Dropbox, kita memiliki jangka waktu 30 hari untuk mengundo, untuk mengembalikan file tersebut. Itu jangka waktu maksimal. Yang kelima, alat pengganti untuk penyimpanan file supaya tidak hilang, karena flash disk, hard disk, dan alat penyimpanan lainnya sering terserang virus atau menghilang sendiri. Kurang lebih poin kelima dan poin pertama ini hampir sama dan saling keterkaitan. Seperti itu. Selanjutnya, kekurangan Dropbox.
Jadi di sini Dropbox juga memiliki sebuah kekurangan, karena ciptaan manusia itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi apa aja sih kekurangan Dropbox? Oke, yang pertama, hanya memiliki kapasitas penyimpanan standar kecil 2 GB. Untuk mendapatkan penyimpanan yang lebih besar, perlu melakukan aktivasi berbayar. Jadi kita memerlukan akun berbayar, entah itu setiap tahun atau setiap bulan, agar kita mendapatkan penyimpanan yang lebih besar, lebih dari 2 GB. Selanjutnya, untuk mengakses Dropbox kita harus memiliki jaringan internet. Jadi yang perlu kita perhatikan apabila kita harus mengakses Dropbox, kita harus memiliki jaringan internet. Kurang lebih seperti ketika kita melakukan surfing di sosial media, seperti itu. Oke, sekian presentasinya, terima kasih.